Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Fatimah, NPM 1901011099 dari Prodi PAI kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Yang kedua, Survei Karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Dan yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Rancangan perencanaan pembelajaran yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini adalah dengan menerapkan metode diskusi. Secara umum, pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Di antara kelebihan metode ini adalah antara lain, yang pertama, suasana kelas lebih hidup, sebab siswa mengarahkan perhatiannya atau pikirannya pada materi yang sedang didiskusikan. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti sikap toleransi, demokrasi, berpikir kritis, sistematis, sabar, dan sebagainya. Yang ketiga, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami oleh siswa karena mereka mengikuti proses berpikir sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Yang keempat, siswa dilatih belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib layaknya dalam suatu musyawarah. Yang kelima, membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keenam, tidak terjebak ke dalam pikiran individu yang kadang-kadang salah, penuh prasangka dan sempit. Adapun kekurangan metode diskusi antara lain, yang pertama, kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif, sehingga diskusi baginya hanyalah merupakan kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab. Dan yang kedua, sulit menduga hasil yang ingin dicapai karena waktu yang dipergunakan untuk diskusi cukup panjang. Untuk mengatasi kelemahan atau segi negatif dari metode ini, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan diskusi diberikan kepada murid dan diatur secara bergiliran. Yang kedua, pimpinan diskusi yang diberikan kepada murid perlu bimbingan dari guru. Yang ketiga, guru mengusahakan agar seluruh siswa ikut berpartisipasi dalam diskusi. Yang keempat, mengusahakan supaya semua siswa mendapat giliran berbicara, sementara siswa lain belajar mendengar pendapat temannya. Dan yang kelima, mengoptimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0?
Era revolusi industri mengedepankan teknologi dan alat yang mengiringnya telah memposisikan guru harus menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang relevan dengan era revolusi 4.0 agar pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih efektif dan bervariasi. Baik, untuk pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Media pembelajaran merupakan salah satu bagian besar dari dua bagian media pendidikan. Media atau alat pendidikan meliputi dua macam, yaitu yang pertama, perbuatan pendidik, bisa disebut software atau imaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu, bisa disebut hardware atau material, mencakup meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu untuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar, dan tidak terjadi verbalisme. Tujuan media pembelajaran. Yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, dan yang ketiga yaitu menjaga relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman siswa. Yang kedua, mengontrol kecepatan belajar siswa. Dan yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian manfaat media pembelajaran. Yang pertama, memberikan pedoman, membantu kecermatan, dan memberi informasi sistematik. Media pembelajaran Al-Quran Hadis ada 3. Yang pertama, media auditif, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau media yang memiliki unsur suara. Yang kedua, media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang ketiga, media audio visual, yakni media yang mempunyai unsur suara dan gambar serta dapat dilihat. Contoh media pembelajaran Al-Quran Hadis. Media auditif, contohnya kaset, radio, rekaman. Contoh media visual, lukisan, buku, Al-Quran. Contoh media audio visual, internet, VCD, film. Faktor yang diperhatikan dalam pemilihan media belajar. Yang pertama, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang kedua, metode yang digunakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Yang keempat, kemampuan menggunakan media. Yang kelima, waktu yang tersedia. Yang keenam, ketersediaan media pembelajaran. Langkah penggunaan media belajar. Yang pertama, membuat RPP. Yang kedua, mempelajari tujuan. Yang ketiga, memilih media. Yang keempat, berlatih menggunakan media. Yang kelima, menyiapkan dan mengatur media. Yang keenam, tersedianya tempat yang akan digunakan untuk belajar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Dan pertanyaan yang kelima yaitu, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 atau COVID-19? Al-Quran Hadis adalah
bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran hadis dari madrasah aliyah dan sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Namun, dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 awal tahun 2020, telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR, belajar di rumah, yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik buat saya selaku mahasiswi. Namun, yang menjadi kendala bagi saya adalah kurangnya sarana pendukung yang digunakan dan kurangnya persiapan para peserta didik dalam menghadapi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.